dan menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk pemenuhan tugas diseminasi TGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang, yaitu Diah Susilowati dan saya Yulia Astuti. Sebelum kita mulai acara diseminasi siang hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nasruddin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari SDN 2 Surabaya dan juga yang saya banggakan guru yang sedang melaksanakan diseminasi Sulawati dan juga guru Astuti. Untuk diseminasi ini terkait dengan budaya positif. Jadi kami sebagai pemangku yang ada di sekolah ini sangat berterima kasih dan juga sangat berbangga karena dari setiap teman-teman yang ada di SDN ini alhamdulillah bisa melaksanakan program JGP ini yang saat ini masuk pada budaya positif. Karena kami saling memberikan masukan dan juga saling membantu bagi pengaruh budaya positif agar apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran di sekolah ini bisa berhasil. Karena apa budaya positif itu sangat dominan dalam mempengaruhi usaha-usaha dari teman-teman semuanya. Berharap setelah nanti dilaksanakannya CGP ini untuk Bu Dia dan juga Bu Zuli dan peran dari teman-teman untuk bisa melaksanakan budaya positif di sekolah, terutama di SDN 2 Surabaya. Semoga program ini bermanfaat untuk kedepannya dari kami. Selamat bekerja dan bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak atas masukan dan supportnya. Tidak saya. Mas, ini yang pakai di foto-foto dia rada sampai formal saya ini. Iya, sebelum kita menginjak ke acara inti, saya mau minta waktu Bapak Ibu dulu untuk mencerahkan suasana siang hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi. Dan sekarang kesepakatan diskusi siang hari ini. Sebelum kita mulai diskusi, tentu harus ada kesepakatan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Yang pertama, menghargai siapapun. Monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan menjadi pendengar yang baik dalam kegiatan diskusi, serta izin saat akan keluar ruangan, boleh makan dan minum dengan tenang. Mungkin ada tambahan lain terkait kesepakatan diskusi. Berikut Bu, Bapak sudah cukup? Sudah cukup ya? Lanjut ya. Nah, ini adalah konsep intinya. Budaya positif sendiri ada beberapa konsep inti sebelum mencapai budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang setelahnya atau ke-8 segitiga restitusi. Sebelum ke materi inti pertama akan disampaikan oleh Bu Dia, waktu dan tempat saya persilahkan. Bagian pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Dan yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Perubahan paradigma belajar selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengelakkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Perubahan paradigma belajar yang selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, dan teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon selanjutnya yaitu kita mencoba mengubah orang
Stimulus respon selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya bagian 2 yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi ya. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kedua, Ibu Primary Years Program atau PIP terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Bagian yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Definisi dari kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa
diterima penguasaan, kebebasan dan kesenangan, bertahan hidup yang menjadi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, dan selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan ini terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Bagian yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsiknya yaitu terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia selanjutnya ada 3 yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman terdiri dari 4 yaitu pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah, dan yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi terdiri dari 3 yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, dan yang terakhir restitusi. Restitusi terdiri dari 2 proses yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan yang kedua proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bagian yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga menjadi penang, yang keempat menjadi pemantau, dan yang kelima menjadi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini mau dijelaskan oleh Bu Yuli, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tadi sudah ada tentang deskripsi posisi kontrolnya, dan sekarang tentang penerapannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini yang dipakai adalah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya kalau guru yang menggunakan posisi kontrol penghukum, maka guru itu akan memberikan bentuk hukumannya itu seperti yang berhubungan dengan fisik. Contoh, hormat pada bendera selama 1 jam. Biasanya kalau ada anak bertelan disuruh push up,
bekerja, lari keliling lapangan kalau terlambat. Dan itu adalah bentuk posisi kontrol guru sebagai seorang pendukung. Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini lebih jatuhnya kemana ya? Jatuhnya itu ke dalam benak anak. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu itu kok selalu mengecewakan ibu. Kemarin janjinya mau ini. Jadi anak itu dibuat tertekan dengan kata-kata gurunya. Kalau dilihat dari dua posisi kontrol ini, yang lebih condong itu malah posisi membuat merasa bersalah. Jadi anak itu dibuat bagaimana dia ada rasa bersalah di dalam dirinya, dan itu akan timbul rasa bersalah terus menerus yang akhirnya akan menekan dalam diri anak. Lanjut Pak. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ayo ikut aku ke sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Ini janjinya kemarin mau pakai dasi, ini kok tidak pakai lagi lah. Berarti kalau bapak ibu menerapkan metode ini, berarti jenengan dalam posisi kontrol sebagai seorang teman. Misalnya ini, oh tadi sudah sarapan belum? Hari ini kok tidak pakai dasi ya? Dasinya di mana? Ayo, itu berarti jenengan dalam posisi kontrol sebagai seorang teman. Lanjut yang keempat itu pemantau. Pemantau di sini guru hanya memberikan pantauan bagaimana anak itu ketika dia ada suatu kasus. Kamu sudah melanggar aturan. Kamu tahu konsekuensinya tidak? Kalau tidak pakai dasi harus bagaimana? Setelah upacara nanti kamu harus beri atribut ya, harus dipakai. Nah, posisi kontrol ini yang kadang diterapkan beberapa kasus Bapak Ibu pasti sudah menerapkan, tapi tidak sadar kalau itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Lanjut. Dan yang terakhir ini adalah posisi kontrol yang disarankan atau diharapkan bisa digunakan oleh Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer, di mana jenengan nanti memposisikan menjadi manajer anak, mengarahkan anak agar timbul kesadaran di dalam dirinya. Ya, kalau kalimatnya biasanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Belum sih. Disuruh lihat dulu anaknya kira-kira sadar tidak kesalahannya apa. Oh iya Bu, saya tidak pakai dasi. Terus kira-kira bagaimana tidak pakai dasi? Kamu mau bagaimana? Nanti itu akan tumbuh atau muncul inisiatif dari dalam diri anaknya. Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki hal tersebut? Nanti dalam dirinya inisiatif, oh aku tak membahas dasi. Kita tidak memberikan arahan, tapi kita hanya memberikan dorongan agar anak itu berpikir sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Dan ini adalah posisi kontrol yang diharapkan bisa dikuasai oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bagaimana mengarahkan anak agar anak itu bisa berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kalau dari penjelasan tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa gitu aku? Nah, oke. Nah, tak silakan. Oke. Ya betul, membuat rasa bersalah. Jadi anak itu diberikan kalimat-kalimat yang menekan di dalam dirinya, seolah-olah kamu itu sendiri salah. Gitu. Lanjut, Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
ini posisi kontrol nopo. Kamu tidak pernah nopo Mbak Bu? Pemantau, kamu cek lah. Kamu hukum. Di sini ada kata kamu tidak pernah. Jadi anak langsung dicek kalau kamu itu salah. Yang benar itu seperti ini. Itu adalah ciri penghukum. Jadi guru mempunyai patokan yang harus diikuti. Kalau tidak mengikuti dianggap salah. Itu adalah ciri-ciri dari posisi kontrol penghukum. Lanjut Pak Anas. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Silakan cek Pak. Betul. Jadi apa rencanamu? Jadi anak diberikan stimulus agar dia berpikir kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, apa yang harus kulakukan. Itu adalah posisi manajer. Lanjut. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Sama betul sekali. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Iya. Untuk kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, tepatnya pemantau. Di sana sudah ada aturannya. Yang ketujuh, kalau tadi ada nilai kebajikan, ada posisi kontrol, sekarang adalah keyakinan kelas. Kenapa kok harus keyakinan kelas kok bukan peraturan? Kira-kira ada yang tahu kenapa kok keyakinan kok bukan peraturan? Bapak Ibu yakin? Buat sendiri. Kalau saya kan buat sendiri, oke. Terus Kalau peraturan yang buat sekolahan. ya peraturan yang buat sekolahan. Lanjut Pak. Belum ke sini. Kalau kenapa kok keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti yang Bu Ratna tadi. Itu apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi antara guru dan murid sudah ada kesepakatan bahwa harus hadir tepat waktu, menggunakan seragam lengkap, menjaga kebersihan. Dan itu adalah kesepakatan mereka bersama. Jadi muncul keinginan dari dalam diri mereka untuk melakukan bukan karena paksaan, tapi kalau peraturan itu dibuat karena adanya paksaan atau harus seperti ini. Anak-anak harus datang jam segini, harus menjaga kebersihan. Jatuhnya lebih ke kayak makan. Kalau pembentukan keyakinan kelas sendiri itu bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi kelas A dan kelas B bisa berbeda berdasarkan kesepakatan kelas mereka masing-masing. Dan semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya ditanya dulu, mulai dari gurunya sampai muridnya. Ada kesepakatan bersama bahwa peraturan atau keyakinan yang kita anut di kelas kita adalah ini. Tidak ada yang salah satunya tidak menerima
menerima atau tidak mau. Lanjut Pak Ana. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Kalimatnya sedikit dan menggunakan kata-kata positif, menghindari kata banyak. Jangan itu banyak, kadang ada jangan dilari, anak-anak malah lari. Nah, jangannya itu dibuat dihilangkan, diganti menjadi jalan pelan-pelan. Contohnya seperti itu. Nah, ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, serta mengerjakan tugas tepat waktu. Kalimatnya singkat, mudah diingat, dan menggunakan kata positif, menghindari jangan, terus larang, dilarang, jangan itu tidak digunakan dalam keyakinan kelas. Bagian ke-8 atau bagian terakhir. Tadi sudah ada kesepakatan yaitu bertiga, dan ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga ini adalah tahapan yang digunakan oleh guru bagi untuk menyelesaikan kasus dari anak. Kasus apa yang akan terjadi di kelas itu diharapkan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Bagus Pak. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi pada proses ini atau pada tahapan ini, Bapak Ibu itu diminta untuk memberikan motivasi. Contoh, bila dalam kasus anak tidak menggunakan atribut, ada satu kalimat atau kata seperti ini, iya tidak apa-apa, ya orang manusia juga kadang lupa, tidak pakai dasi. Billy dulu juga pernah tidak pakai dasi. Ya, itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita menguatkan identitas anak dari kasus atau negatif, peristiwa negatif tadi, untuk menjadikan motivasi sebagai hal positif. Nah, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Lanjut Pak. Ada belum tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tadi ya Bapak Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan 3 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak nakal itu tidak ada. Anak itu anak melakukan sesuatu hal karena untuk memenuhi kebutuhannya. Kadang ada anak yang cuma apa itu bisa jadi karena kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi di rumah. Betul? Oke, terus itu. Terus kadang ada anak yang dia kalau di sekolah tidak rapi, compang camping seragamnya, nah itu juga untuk memenuhi kebutuhan dia merasa tidak dirawat di rumah.
Nah, pada tahapan validasi tindakan ini biasanya ada kalimat yang digunakan itu kamu pasti punya alasan. Kenapa melakukan hal itu? Biasanya kalau anak bergerak ditanya, kamu punya alasan kenapa kok melakukan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu. Contoh deh, melindungi sepatunya yang mau dijual temannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kalimat-kalimat validasi tindakan yang salah. Lanjut Pak. Yang tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah tadi diberi penguatan, divalidasi masalahnya apa, sudah ketemu. Nah, pada tahap ini prinsip teori kontrolnya adalah kita memotivasi secara intrinsik, jadi memberikan motivasi ke dalam, dari dalam. Setelah masalah tadi dijelaskan, terus ditanya, kira-kira apa yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak validasi ini kira-kira sesuai dengan kesepakatan di kelas kita? Tidak. Oh, nanti anaknya bisa menjawab, oh tidak Bu, di kesepakatan kelas kita wajib menggunakan dan memakai atribut lengkap. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Itu adalah kalimat-kalimat dalam menanyakan keyakinan. Ini ada cuplikan video bagaimana proses restitusi yang dilakukan oleh Budia kepada siswa. Dia mau silakan ditonton sekilas dulu. Warna kolomnya dia mau silakan disimak ya Bapak Ibu. Ini adalah proses restitusi yang dilakukan oleh Budia kepada siswanya yang itu dipotong gitu. Langsung terpasang gitu. Jadi kan juga suara. Dia anggap saya langsung pas kita juga gambar. Jadi seolah-olah dipotong. Ini adalah potongan video bagaimana proses restitusi terjadi antara Budia dengan Naya.
manusia itu pernah berbuat kesalahan, termasuk dibunuh. Hal itu adalah hal yang sangat wajar, dan setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Ya, benar Mas Jayu. Pasti punya alasan ya, mengapa Mas Jalu kemarin tidak memakai sepatu. Kan tadi habis labur. Oh, habis sholat duha. Terus baiklah, di musola memang harus melepas sepatu. Tapi kalau di kelas, apakah boleh tidak memakai sepatu? Tidak boleh kan? Iya. Saya jawab. Setelah sholat saya langsung bermain. Bisa tidak pakai sepatu, lebih enak, tidak panas. Jika tidak memakai sepatu lebih enak dan tidak panas. Walaupun kamu nyaman dan tidak memakai sepatu, kira-kira apakah itu sudah memenuhi keyakinan keras? Masih ingat kelas semoga kamu menjadi anak yang selalu mematuhi aturan sekolah. Terima kasih ya Mas Jalu. Semoga kedepannya Mas Jalu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Bisa kembali ke kelasnya ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Naya. Silakan duduk Mbak Naya. Mbak Naya tahu kenapa Mbak Naya dipanggil Budia ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas IPAS. Kenapa dengan tugas IPAS? Ya benar, berkaitan dengan tugas IPAS. Kemarin kamu masuk kan? Masuk. Terus? Tetapi saya tidak melakukan Oh, Mbak Naya tidak mengumpulkan tugas. Terus Mbak Naya itu semua orang kan pernah melakukan kesalahan ya Mbak Naya. Begitu juga dengan Bu Guru. Karena kita itu manusia biasa, bukan makhluk yang sempurna. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Mbak Naya itu bisa mengumpulkan tugasnya. Ya, Mbak Naya dipanggil ke sini karena tidak mengumpulkan tugas IPAS ya kemarin. Boleh tahu mengapa Mbak Naya itu tidak mengumpulkan tugas IPAS?
Saya tidak selesai mengerjakan tugasku karena tidur larut malam. Oh, Mbak Naya tidur terlalu malam ya. Mengapa tidak selesai? Padahal semua teman-teman kamu bisa selesai loh mengerjakannya. Saya capek mengantuk soalnya kan saya tidur terlalu malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikannya. Capek, tidurnya terlalu malam, tidak bisa menyelesaikan. Terus kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Masih. Ya. Terus kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Nah, kan belum sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Terus keyakinan yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Oh, keyakinan yang selalu bertanggung jawab. Apakah kamu sudah bertanggung jawab? Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Hah? Punya solusi apa tidak? Apa solusinya? Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Guru dan akan saya kumpulkan besok. Oke, solusinya berarti kamu besok harus mengumpulkan tugas, terus tidak tidur terlalu malam. Oke, baik, terima kasih. Bu Guru sangat mengapresiasi untuk tanggung jawabmu dan Mbak Naya boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu. Permisi. Ya, sama-sama. Mbak Radia tahu kenapa Billy dipanggil ke sini? Bukan berkaitan dengan tugas IPAS-ku. Iya benar. Kamu masuk kemarin. Iya, Bu. Masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Mbak Rania, semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu juga Bu Yuli juga pernah tidak mengumpulkan tugas. Kita manusia. Tapi di sini Bu Yuli tidak mau mempermasalahkan itu. Yang Bu Yuli mau cari itu solusinya. Bagaimana biar Mbak Rania bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, Bu. Boleh Ibu tahu mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas Rania? Saya tidak selesai mengerjakan tugas sehingga tidak bisa ikut seperti teman-teman. Kenapa kok tidak selesai? Saya capek dan mengantuk soalnya saya tidur terlalu malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikannya. Padahal semua teman-teman mengumpulkan tugas loh ya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Belum. Keyakinan yang mana ya kira-kira? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu sudah bertanggung jawab? Saya minta maaf
apa? Nanti tak potongi. Ulangi sendiri. Sudah siap? Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu kira-kira apa solusimu agar bisa mengganti rasa tidak bertanggung jawabmu? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena sudah menimbulkan tugas. Kedua, saya tidak akan ikut selama malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari guru dan akan saya kumpulkan besok. Baik, terima kasih. Ya, ditunggu ya apresiasinya. Ya. Yang terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan terima kasih untuk paparan aksi nyata hari ini, untuk Bapak atau Ibu Guru yang mau memberi tanggapan terhadap aksi nyata saya dan Bu Yuli Astuti. Monggo. Untuk Bu Dia dan juga Bu Yuli sangat luar biasa, penjelasannya sudah terukur dan mudah dipahami. Hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Khoir. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan lagi, mau Bu Afifah mau Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau berterima kasih kepada Bu Dia dan Bu Yuli telah memberikan pemaparan yang dimana sebelumnya saya belum tahu, sehingga hari ini saya bisa tahu bagaimana